kembali lagi saya Ibu Yuliani dari Yayasan HII. Di sini saya lagi ziarah. Tadi habis dari ziarah Habib Salim. Sekarang kita ziarah kepada Ari Hanggara. Ari Hanggara Mahtino. Ya. Bisa dilihat di sini meninggalnya tahun 1984. Yang mana saya juga kebetulan kampusnya di sebelah ini, Stimikwera. Di tahun tersebut saya sudah ada di sini, jadi saya juga mengetahui semua kejadian yang ada di sini. Dan sekarang saat ini saya mempunyai narasumber, yaitu Mbak BOO ya. Mengenai hikayat kejadian dan segala macam informasi yang bisa disampaikan. Bisa langsung Pak? Bisa. Pak, nama perkenalkan sebagai apa? Namanya siapa? Saya Mbak BOO. Agak kencang boleh. Saya Mbak BOO. Pekerjaan saya di sini ya sebagai kuncen. Saya bertugas dari tahun 90 sampai sekarang. Oh gitu, oke. Nah itu. Nah mengenai kematian Ari Hanggara ini, saya bukan tahu lagi, memang tetangga istri saya, ya enggak? Oh gitu, yang dari, di Kalibata ya? Okay. Sampai dari mulai disiksa sampai di ajalnya itu, saya udah tahu benar. Cuman saya itu nggak boleh ikut campur lah. Dia tuh penduduk situ, bukan saya aja bu. Penduduk pada situ marah ya? Bukan marah lagi. Kalau perlu disiksanya dipukul, apa disabet atau di macam-macamnya bu. Di kamar mandi tuh orang diseret gitu ya? Nggak pakai baju, diikat tangannya, digetok, pakai gayung itu kamar mandi tuh. Pada saat terakhir pas meninggalnya itu dia siksanya sejauh mana? Itu yang di kamar mandi itu bu. Oh kamar mandi itu? Sampai jam 2 ditelanjangi, nangis, nggak dikasih makan, nangis diguyur, campur ngebukan juga. Terus ibu kandungnya? Kan ini ibu tiri ya? Ibu kandungnya kan di Bogor. Oh di Bogor, nggak datang untuk nolongin gitu? Nggak boro-boro bu, nengok aja nggak bisa katanya. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Nah setelah dia meninggal, sebulan lalu tuh, kemudian ibu kandungnya meninggal. Ibu kandungnya bukan ibu tirinya? Bukan. Kandungnya. Jadi karena udah tersakiti ya, gitu. Lahir batin gitu ya? Mungkin gitu. Iya. Ini yang sedihnya lagi dia tuh yang disiksa itu terakhir itu gara-gara yang gini, gurunya tegur, kok kenapa dia pucat, lesu, ditanya belum makan katanya. Nggak dikasih makan, sama ibu tirinya. Cuman nah dari pihak guru sama itu dikasih apa, uang untuk makan. Jajan. Cuman dia pulang sekolah itu diambil lagi. Enggak, dia lupa ditaruh di tas. Ibunya sangka, ibu tirinya ngambil, mencuri uang itu. Disiksa itu terakhir bu. Jadi emang beruntun ya, sebelumnya memang udah sakit dan sudah tidak dikasih makan. Betul, udah berhari-hari di kamar mandi. Jadi setiap disiksa dibawa kamar mandi, setiap disiksa dibawa kamar mandi. Apalagi kalau lagi apa sih, kalau orang Jakarta yang asli bang, dibenturin ke ini, ke dinding, itu terdengar bu. Sama tetangga yang sebelah-sebelahnya itu, kan penduduknya di Kalibata tuh rapet, ada yang satu dinding gitu kan. Iya, betul. Pendengar malu, ada tuh ibu-ibu yang berani di situ, diserang, kunci pintunya semua. Mana nggak mau, pokoknya nggak ada yang mau ambil Ari gitu? Nggak bisa bu, nggak bisa. Dihalau terus. Jadi itu bapaknya sebenarnya baik, karena bujukan rayunya si ibu tiri ini, jadi bapaknya itu ikut-ikut ya. Terus akhirnya pas sudah kejadian ini ibu tirinya ditangkap langsung dua-duanya ditangkap, suaminya suaminya juga jadi di penjara ya. Waktu yang dia mengubur ini tapi sempat datang kan ibu tirinya sama sama bapaknya. Itu belum waktu yang mau pemakaman dia ngiringin juga. Cuman lebih jadi cerita deh, lebih kesannya lagi ibu tirinya bu di sini. Itu ibu sini marah semua. Terus itu digebukin batu yang mana aja ditimpuk sampai saat ziarah itu kan sampai polisi tuh awal ya. Itu polisi pada berdarah bu, kena ikutan kena ketimbuk. Jadi lingkungan sini juga ikut merasakan ini ya. Ada lagi bu, ada pura-pura ibu-ibu tuh, jangan dong, kesian, jangan digituin katanya ibu. Dia kan manusia juga walaupun dinyeksa. Ternyata itu udah lebih sadis bu. Itu ibu yang ngasih nasihat itu dia udah megang cabai bu. Jadi cuma sebagai plesetan aja ya. Cabai itu udah kayak disambal gitu. Di ke mukanya ya. Di mukanya. Wah, mendingan dipukul bu. Daripada di apa? Gitu. Aduh. Terus
setelah itu dia tetap hidup atau langsung dia kabur? Dia dibawa Kemana? sama polisi, dibawa lagi ke tahanan lagi. Oh, masukin lagi. Sampai sekarang udah lepas mungkin ya? Ya sekarang buruk-buruk. Apa udah nggak pernah nengokin dah. Oh, tapi udah lepas ya dari ini ya. Dari berapa tahun ya? Udah 84 2020 sekarang udah cukup lama ya. Udah cukup lama. Iya, makanya dia udah punya cucu kali ini. Iya, makanya ini sangkatan saya dulu sih. Saya sih SMA, dia kan umurnya baru 7 tahun. Iya, iya. Iya, makanya banding gitu deh 1980. Tadi makamnya ya kayak tadi saya tapi umurnya coba bisa dilihat nih 1977 umurnya jadi berapa ya? Dia kalau nggak salah mau berapa ya? Mau 1 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Oh iya Iya. benar 7 tahun. 77 87. 7 tahun. Iya masih kecil ya 8. Dia mau ulang tahun jangan-jangan. Iya. Oke, di sini Pak, saya kan ya alhamdulillah saya mengetahui segala yang tidak kasat mata. Iya, betul. Entah kenapa saya pengen tahu bagaimana nasibnya. Bukan masalahnya kita pengen tahu alam lain ya. Jadi kita hanya sekedar intermezzo aja lah, betul, intermezzo, introspeksi apa yang terjadi dan bagaimana keadaan sekarang, flashback dengan future-nya. Jadi sekarang kan tadi saya udah sebagai narasumber Bapak menceritakan segala macamnya, hal hikayat dengan almarhum Ari. Sekarang mungkin giliran saya untuk menampilkan apa yang terjadi saat ini dan kemudian. Ya, oke. Bapak kalau mau di sini boleh. Tapi nggak apa-apa di sini Pak. Saya cuma berargumentasi yang tidak kasat mata aja. Silakan. Iya Pak ya. Silakan Ibu. Oke. Kepada pemirsa sekalian, saya di sini di dekat Ari Hanggara Mahino. Entah kenapa selama ini saya hanya diperjalankan aja ziarah ke tempat misteri-misteri yang sebelumnya, yaitu di Situ Gitung. Itu juga tanpa rekayasa, dengan perjalanan aja. Dan sekarang juga Ari Hanggara dengan diperjalankan aja tanpa ada rekayasa, tanpa ada planning, tanpa apa-apa, semua hanya kehendak Tuhan aja. Di sini saya ingin mengetahui segala yang tidak kasat mata, tapi sebenarnya saya dari tadi juga sudah pengen menangis, terseduh-seduh, karena dia di sana juga disiksa, ya Allah. Karena dia matinya dalam keadaan dendam. Sedangkan kalau sudah almarhum dan almarhum, di sini saya juga tidak mengada-gada, saya langsung merinding pada saat ini. Soalnya saya melihat sesuatu yang sangat kasihan sekali daripada roh Ari Hanggara. Ternyata dia belum berpulang kepadanya, bersatu kepadanya, masih gentayangan. Allahu Akbar. Karena itu tadi rasa dendam yang ingin dia balas kepada makhluk-makhluk yang menjahati dia, antara lain yaitu ibu bapaknya. Semoga di sini saya menjadi mediator untuk memulangkan Ari Hanggara kepada Tuhan yang Maha Cahaya, yang Maha Nur, yang Maha Esa. Ya Allah ya Tuhanku, kembalikan Ari Hanggara kepadamu ya Allah. Jangan gentayangan, jangan pergi kemana-mana, kembali kepadamu ya Allah ya Tuhanku. Bersatu denganmu ya Allah, bersatu denganmu ya Allah. Lupakan duniawi, lupakan dendam, lupakan semuanya, kembali kepada cahaya nur, cahaya nur, cahaya nur, cahaya. Ari, kembalilah kepada nur cahayamu ya Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Jangan ada lagi dendam, jangan ada lagi kebencian. Ikhlaskan, lupakan. Semua sudah terjadilah. Jangan sampai menjadi beban bagi makhluk yang hidup. Dendam, karma, apapun juga yang berhak hanya Tuhan. Ari tidak boleh. Ari sudah kembali kepadanya. Ari sudah bersih, suci ya Ari. Kembali kepada Tuhan, kembali. Saya tuntun kamu Ari ke nur cahaya yang paling besar, kembali kepada Tuhan, nur cahaya yang paling besar. Kembalilah sayang, kasihan ya. Kamu kasihanilah arwahmu bukan tayangan. Kembalilah ya sayang ya.
Ya nak ya, buanglah rasa dendam, rasa benci, segalanya ya. Ikhlaskan, pasrah. Kamu nggak berhak membalas, yang berhak Tuhan. Kembali ya nak ya, yang lama sudahlah lupakan ya sayang. Kembalilah kepada nur cahaya, nur Allah. Hamba tuntun kamu menuju cahaya ilahi, nur cahaya yang paling besar. Pergilah ke sana, pergilah, carilah jalan terang, dari jalan menuju terang. Terus Allah akan memaafkan semuanya kesalahan yang terlanjur engkau lakukan pada saat tahun 1984. Yang di dunia biarlah nanti akan ada azabnya, adakan karmanya. Biarlah dia merasakan akibatnya. Jangan kamu ikut serta, jangan kamu ikut dendam, jangan ikut segala macam. Kembalikan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan membalas 1000 kali. Jangan kamu yang dendam, jangan kamu yang balas. Ya nak ya, kembali ya sayang. Kasihanilah diri kamu nak. Kamu jadi tersiksa, jadi terkatung-katung. Saya rasanya jadi dari tadi sebenarnya udah pengen menangis, tapi saya tahan. Ya nak ya, kamu walaupun umurnya 7 tahun, tapi kamu tetap suci. Walaupun kamu merasa dendam, merasa benci, itu lumrah, tapi jangan dibawa sampai mati. Jangan sampai bawa ke arwah. Nanti kamu sendiri yang ini nak. Biarkanlah, lepaskanlah ya dosa-dosa orang tua kamu ya nak ya. Kamu kan sekarang udah punya orang ibu kandung kamu, kan sudah bersamamu kembali ya. Lepaskanlah, lepaskan ya nak ya. Lepaskan sayang ya. Kembali kepada nur cahayamu ya Ari Hanggara. Kembali kamu berhak, kamu suci bersih tanpa dosa. Tidak apalah manusia yang berbuat jahat, tapi engkau harus suci tetap. Kamu masih umur 7 tahun, tidak boleh ganggu-ganggu makhluk hidup ya. Tidak boleh ganggu-ganggu semua manusia yang ada di muka bumi ya. Ya nak ya, tenang ya nak. Nanti suatu saat kalau memang Tuhan menginginkan, kau akan kembali lagi ke muka bumi. Maka sejak ini kamu kembali ke nur cahaya sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Engkau akan kembali lagi, bereinkarnasi lagi. Semoga kehidupan yang berikutnya engkau akan bahagia, senang, sentosa, berkarya, diangkat derajatnya ya Ari ya. Hamba kirimkan lagi Al-Fatihah kepada Ari agar bahagia, senang, sentosa, kembali kepada nur cahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Hadir juga ya Ari ya. Saya hanya diperjalankan ke sini dan saya memulangkan Ari kepada nur cahaya ilahi, nur cahaya Tuhan, dengan tenang ya. Jangan gentayangan lagi, jangan ganggu manusia-manusia yang masih hidup. Oke Ari, permisi dulu. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sampai di sini penelusuran tentang Ari Hanggara. Bagaimana kejadiannya, ternyata mungkin kalian sudah tonton, sudah lihat kejadiannya seperti apa. Ini tanpa rekayasa, ini mengalir dengan sendirinya. Semua kebenaran ada di tangan Tuhan, bukan di tangan saya. Jadi saya hanya sebagai instrumen, saya hanya sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan. Jadi segala sesuatunya Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang memberi jalan, Tuhanlah yang memberi petunjuk kepada kita semua makhluk manusia di muka bumi ini. Semoga rohnya Ari Hanggara berpulang kembali kepada Allah dan tidak gentayangan lagi. Amin amin. Alhamdulillah ya Allah. Wasyukurillah. Sampai di sini liputan jeruk purut makam Ari Hanggara dan juga makam Habib Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel-channel berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen
untuk kejadian-kejadian berikutnya. Kejadian berikutnya itu mungkin saja sebuah misteri, mungkin juga keajaiban, entah apa, nanti tinggal diperjalankan di kemudian hari, entah di mana lokasinya, Tuhan aja yang perjalankan. Oke, salam.